Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 3 mata kuliah pelatihan dan pengembangan MSDM Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung akan membahas materi tentang needs assessment. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Dr. Nova Mardiana SEMM. Baik, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Ilhan Akmal NPM 20110110028, Yu Alam NPM 201101116, Anjar Rahmadi NPM 201101134, dan Muhammad Ibnu Hajar NPM 20510110007. Adapun tujuan pembelajaran dari bab ini, yang pertama ada diskusikan peran analisis organisasi, analisis orang, dan analisis tugas dalam penilaian kebutuhan. Yang kedua ada mengidentifikasi berbagai metode yang digunakan dalam penilaian kebutuhan dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Yang ketiga, diskusikan kekhawatiran manajer dan pelatih tingkat atas dan menengah dalam penilaian kebutuhan. Yang keempat, jelaskan bagaimana karakteristik pribadi, masukan, keluaran, konsekuensi, dan umpan balik mempengaruhi kinerja dan pembelajaran. Yang kelima, ciptakan kondisi untuk memastikan bahwa karyawan menerima pelatihan. Yang keenam, diskusikan langkah-langkah yang terlibat dalam melakukan analisis tugas. Yang ketujuh, menganalisis data analisis tugas untuk menentukan tugas yang diperlukan dilatihkan kepada orang-orang. Yang kedelapan, menjelaskan model kompetensi dan proses yang digunakan untuk mengembangkannya. Adapun bahasan yang akan kita bahas pada chapter ini yaitu perkenalan, mengapa penilaian kebutuhan diperlukan, siapa yang harus berpartisipasi dalam penilaian kebutuhan, metode yang digunakan dalam penilaian kebutuhan, proses penilaian kebutuhan, model kompetensi, lingkup penilaian kebutuhan, dan terakhir kesimpulan. Selanjutnya ada perkenalan. Di bab ini membahas tentang need assessment. Need assessment atau analisis kebutuhan adalah proses analisis data dalam mengidentifikasi gap atau kesenjangan antara kinerja saat ini dengan kinerja yang diharapkan, sehingga dapat diperoleh data mengenai kebutuhan pelatihan. Informasi kebutuhan pelatihan tersebut akan membantu organisasi dalam menyusun program pelatihan atau diklat sehingga pelatihan tidak salah sasaran dan tidak terjadi penghamburan. Mengapa penilaian kebutuhan diperlukan? Penilaian kebutuhan diperlukan karena memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama ada program diklat yang disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan motivasi peserta. Yang ketiga, ada efisiensi waktu dan biaya. Dan yang terakhir, dapat memahami penyebab timbulnya masalah seperti gap dan unsur manajemen yang lain, atau metode kerja yang kurang tepat, terbatasnya anggaran yang tersedia, perencanaan kurang matang, koordinasi yang tidak mantap, dan lain sebagainya. Siapa yang harus berpartisipasi dalam penilaian kebutuhan? Karena tujuan penilaian kebutuhan adalah untuk menentukan apakah adanya kebutuhan pelatihan, untuk siapa, dan untuk tugas apa pelatihan itu diperlukan. Penting agar semua pemangku kepentingan disertakan dalam penilaian kebutuhan. Pemangku kepentingan meliputi pimpinan perusahaan dan manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, pelatih, dan karyawan yang merupakan pengguna akhir pembelajaran. Ada beberapa cara untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan terlibat dalam penilaian kebutuhan. Salah satu caranya adalah dengan membentuk kelompok penasihat formal yang bertemu secara teratur untuk membahas masalah pembelajaran. Cara lain adalah memastikan bahwa pemangku kepentingan terkait disertakan dalam wawancara, kelompok fokus, crowdsourcing, dan survei yang digunakan untuk penilaian kebutuhan. Pemimpin perusahaan biasanya terlibat dalam menentukan apakah pelatihan sesuai dengan strategi perusahaan dan kemudian menyediakan sumber keuangan yang disesuaikan. Sedangkan manajer tingkat atas biasanya tidak terlibat dalam mengidentifikasi karyawan mana yang membutuhkan pelatihan, tugas-tugas membutuhkan pelatihan, atau pengetahuan keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lainnya yang diperlukan untuk menyesuaikan tugas-tugas tersebut.
Yang selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam penilaian kebutuhan. Ada banyak teknik yang dapat digunakan, antara lain yang pertama ada pengamatan, survei, wawancara, group fokus, ada crowd atau crowdsourcing, kemudian ada dokumentasi, dan terakhir ada data historis dan ulasan. Tentunya, metode yang digunakan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena tidak ada metode tunggal dalam melakukan penilaian kebutuhan, yang lebih unggul dari yang lainnya, banyak metode biasanya digunakan. Metode bervariasi dalam jenis informasi serta tingkatan detail yang diberikan. Misalnya, di Brown-Forman Corporation, produsen dan pemasar minuman dengan merek alkohol seperti Jack Daniel, whisky, kebutuhan pelatihan dan diidentifikasi dalam beberapa cara, termasuk memantau pengembangan karyawan dan data manajemen kerja. Tren dalam industri minuman alkohol dan masalah yang diangkat oleh grup korporasi, perusahaan yang membayar layanan pelatihan. Contoh lain, untuk membantu pengembangan program dasar kepemimpinan di Choice Hotel, bagi manajer baru, kelompok fokus diadakan dengan manajer berpengalaman untuk mengidentifikasi topik yang harus disertakan. Juga data dari penilaian bakat ditinjau. Eksekutif puncak perusahaan meninjau deskripsi kursus saat dikembangkan untuk memastikan mereka fokus pada keterampilan yang tepat. Yang selanjutnya ada proses penilaian kebutuhan. Analisis organisasi melibatkan identifikasi apakah pelatihan mendukung arah strategis perusahaan, apakah manajer, rekan kerja, dan karyawan mendukung aktivitas pelatihan, dan sumber daya pelatihan yang diperlukan dan tersedia. Analisis orang membantu mengidentifikasi karyawannya membutuhkan pelatihan, mungkin karena kurangnya pelatihan atau pelatihan sebelumnya yang buruk. Yang ketiga, ada analisis tugas, menghasilkan deskripsi aktivitas kerja, termasuk tugas yang dilakukan oleh karyawan, dan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Model kompetensi. Model kompetensi mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan untuk setiap pekerjaan. Model kompetensi memberikan deskripsi kompetensi yang umum untuk seluruh pekerjaan, organisasi, kelompok pekerja, atau pekerjaan tertentu. Proses yang digunakan dalam mengembangkan model kompetensi yaitu identifikasi bisnis, strategi, dan tujuan, mengenali pekerjaan, posisi, atau keluarga pekerjaan, mengadakan wawancara dan grup fokus dengan performa terbaik, mengembangkan kompetensi dan kompetensi model, validasi dan tinjauan modelnya. Lingkup penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan yang cepat mengacu pada penilaian kebutuhan yang dilakukan dengan cepat dan akurat, tetapi tanpa mengorbankan kualitas proses atau hasil. Kunci untuk melakukan penilaian kebutuhan cepat adalah memilih metode penilaian kebutuhan yang akan memberikan hasil yang paling dapat Anda percayai dengan menggunakan sumber daya paling sedikit, yaitu waktu, uang, dan UKM. Hello, Ben. This is your task for today. This is John. He is a differently abled student with limited mobility and has to move around using a wheelchair. You are required to create a ramp for students like John. Okay, I'll do it. Done. Do you see what's wrong with the ramp? Not sure. Oh, now I see it. That is why a needs assessment is important. If we don't do it, this could happen. But if done right, the community, people expressing the problem, and you will get a successful project. What exactly is a needs assessment? A needs assessment is a systematic process for determining and addressing needs or gaps between current conditions and desired conditions or wants. The discrepancy between the current condition and the wanted condition must be measured to appropriately identify the need. I see. But why do we conduct it? We need to conduct a needs assessment to identify the root problem,
develop real, practical solutions based on identified root problems, and then measure the impact of the project. So, when should I identify the needs? Great question. There are 3 situations where this can be done. The first situation is during project planning. The second instance is when implementing the initiative. And the third would be when measuring the impact of the project. Bear in mind that these are to be done throughout the project. Why is a needs assessment important? Needs assessments are important because it helps us to avoid duplications with existing programs which are already successful, and also to ensure the relevance of the needs for the target audience. That sounds great. Okay, let me do it. Oh wait, how do I do it? Now, there are 4 steps in conducting a needs assessment. Here's an overview of the steps. Let's try applying it to your task. Step 1. Plan the needs assessment. You need to determine its purpose, formulate questions, and determine the data source. Okay, I'll start a needs assessment for the differently abled students. I'll start by planning it. The purpose would be to make it easier for them to move around. As for the data source, it would be great to get the data required from the differently abled students themselves. Some of the questions I will ask are there any routes that are usually difficult for them to access? How can we make it easier for them to get around? Good start! Now, step 2. Collect and analyze information. There are primary information such as interviews, stories, and focus groups, and also secondary information which are obtained from documents and literature. Next, I'll collect information. I could conduct interviews with John and the others to hear their stories and difficulties that they face. Great job, Ben! Now, step 3. Interpret the data. Then, I will move on to interpret the data. I can use this information that I've gathered and look for patterns to determine the issue. Final step, step 4. Document the findings. This could be in the form of a slide deck, a full report, or an executive summary. I'll write all that I've discovered and have them compiled in relevant categories so that their needs can be identified along the way. Alright, done! Perfect! Good job, Ben! Great! Now you can start creating a proper ramp that will really benefit people like John. Kesimpulan, langkah pertama dalam upaya pelatihan yang berhasil adalah menentukan bahwa ada kebutuhan pelatihan melalui proses yang dikenal sebagai penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan melibatkan 3 langkah. Yang pertama, analisis organisasi, kedua, analisis orang, ketiga, analisis tugas. Berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan survei atau kuesioner dapat digunakan untuk melakukan penilaian kebutuhan yang tentunya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.